teman-teman, perkenalkan saya Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab yang ada pada buku Sistem Informasi Manajemen. Bab tersebut ialah bisnis elektronik dan kerjasama global. Di dalam bab ini akan ada 4 subbab yang dijelaskan. Apa saja itu? Yang pertama, ada proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah suatu kegiatan yang dibutuhkan dalam bisnis untuk memproduksi barang dan jasa. Contoh proses bisnis, misalkan saya memiliki bisnis pakaian online, lalu ada pelanggan yang memesan pakaian tersebut. Pesanan itu nanti akan diterima oleh bagian penjualan. Kemudian pelanggan diharuskan untuk melakukan pembayaran yang nantinya akan dicek oleh bagian keuangan. Setelah pembayaran diterima, baru bagian produksi dapat membuat pesanan dari pelanggan tersebut. Dan jika sudah selesai, pesanan dapat dikirimkan dengan bantuan jasa ekspedisi seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan masih banyak lagi. Untuk melakukan suatu proses bisnis, pasti memerlukan begitu banyak informasi, dan biasanya informasi tersebut terkumpul dalam satu sistem. Lalu, bagaimana sistem informasi bisa meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi dapat mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis, yang mungkin sebelum-sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan bantuan sistem informasi, kita bisa mengefisiensikan serangkaian proses bisnis yang ada pada perusahaan. Yang kedua, ada jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang kedua, sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Dan yang ketiga, ada e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama, sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sistem ini terdiri dari sistem pemrosesan transaksi dan sistem intelijen bisnis. Sistem pemrosesan transaksi ialah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat seluruh transaksi rutin harian yang diperlukan dalam bisnis, seperti data penjualan, data pesanan, penggajian untuk karyawan, dan lainnya, yang biasanya dibutuhkan oleh manajer operasional. Kemudian ada pula sistem intelijen bisnis. Sistem intelijen bisnis ini berfokus pada pemberian informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Perusahaan dapat saling terhubung dengan bantuan aplikasi perusahaan, intranet, dan extranet. Aplikasi perusahaan adalah sistem yang menjangkau seluruh area fungsional dan berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang ada di perusahaan. Ada 4 kategori aplikasi perusahaan, yaitu sistem perusahaan, supply chain management system, customer relationship management system, dan knowledge management system. Kemudian ada intranet dan extranet. Intranet adalah situs web internal yang hanya bisa diakses oleh karyawan perusahaan, sedangkan extranet adalah situs web yang bisa diakses oleh vendor dan pemasok yang berwenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi. Dan yang ketiga ada e-business, e-commerce, dan e-government. E-business menggunakan teknologi digital dan internet dalam proses-proses bisnis utamanya. Contohnya Gojek. Gojek sangat mengandalkan teknologi digital dan internet dalam proses-proses bisnisnya. Kemudian ada e-commerce. E-commerce merupakan bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan yang terakhir adalah e-government, di mana pemerintah menggunakan teknologi aplikasi jaringan dan internet agar bisa berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, pihak swasta, dan instansi-instansi pemerintah terkait lainnya. Contohnya, Kota Bandung meluncurkan situs pelayanan perizinan dan non-perizinan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memproses perizinan dan non-perizinan. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kolaborasi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sebentar ataupun lama, dan biasanya dapat dilakukan antara satu orang dengan satu orang ataupun dengan banyak orang. Lalu, apa itu bisnis jejaring sosial? Bisnis jejaring sosial ialah penggunaan platform jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan perangkat perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok.
Tujuan dari bisnis di jaring sosial ini antara lain untuk memperdalam interaksi dengan kelompok dari dalam dan luar perusahaan, serta memperbaiki dan memperlancar distribusi informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Apabila kolaborasi dan bisnis di jaring sosial digunakan secara bersamaan dapat menciptakan berbagai manfaat bisnis. Di antaranya, dapat mengatasi keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Orang-orang yang berkolaborasi dapat saling mengoreksi kesalahan dengan lebih cepat dan mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Di dalam perusahaan, kolaborasi tidak dapat terjadi secara tiba-tiba, apalagi jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Budaya kerja yang kolaboratif, yang berorientasi pada tim, juga tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya sistem informasi. Selain itu, ada beberapa perangkat yang bisa digunakan oleh karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer agar saling terhubung. Perangkat-perangkat tersebut ialah email dan pesan instan, wiki, virtual words, serta platform kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Contohnya seperti virtual meeting system, Google Apps, Lotus Notes, dan Microsoft SharePoint. Cara menentukan perangkat apa yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kolaborasi dan bisnis di jaring sosial ialah dengan menggunakan matriks kolaborasi ruang dan waktu. Ingin tahu seperti apa matriks kolaborasi ruang dan waktu? Ini dia. Teknologi kolaborasi dan jejaring sosial dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk apakah teknologi tersebut mendukung interaksi pada waktu dan tempat yang sama ataupun berbeda, dan apakah interaksi ini dilakukan dari jarak yang jauh atau dapat dijangkau. Dan materi yang terakhir yaitu tentang fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Hampir di setiap perusahaan besar maupun kecil pasti memiliki departemen sistem informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan di bidang teknologi informasi. Tidak hanya itu, mereka juga bertanggung jawab dalam memelihara hardware, software, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup seluruh struktur teknologi informasi di perusahaan. Departemen ini berisikan ahli pemrograman, analis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Selain itu, departemen ini juga biasanya dipimpin oleh CIO atau Chief Information Officer atau yang lebih dikenal dengan Direktur Informasi. Penyusunan sistem informasi merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi menspesifikasikan hak dan kerangka kerja untuk akuntabilitas guna menjamin teknologi informasi yang digunakan itu sesuai dengan strategi dan tujuan dari organisasi. Nah, itulah materi mengenai bisnis elektronik dan kerjasama global dalam buku Sistem Informasi Manajemen by Kenneth C. Louden dan Jane P. Louden. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga telah menonton. Sampai jumpa. See you.